Perkembangannya rencana mau saya cabut ya, karena saya udah ada bicara dengan rekan saya ya, Adinda Pablo tadi malam. Kami sepakat akan mencabut dan Pablo akan memediasi saya dengan Novi dalam waktu dekat itu. Jadi laporan saya dua itu, laporan tentang dugaan pelanggaran undang-undang ITE ya, terkait dengan akun Novi ya, itu akan saya cabut, ancaman hukumnya 4 tahun. Lalu terkait dengan undang-undang ITE yang dilakukan oleh pengacara Novi ya, diduga dilakukan oleh pengacara Novi, Jos dan kawan-kawan, itu ancaman hukumannya 9 tahun dan itu juga akan saya cabut gitu. Karena saya sudah mau keluar dari zona ini, mengingat saya banyak pekerjaan di luar itu. Ya karena saya lihat ini udah nggak relevan lagi ya. Namun saya mencabut ini ada satu syarat, bahwa saya hanya meminta kepada Novi agar, ini kan edukasi ya, saya minta agar Novi itu mendengarkan kata pengacaranya. Karena pengacaranya semua ini tidak ada yang membantah bahwa saya itu memang secara lisan dikuasakan oleh Novi gitu loh. Walaupun surat kuasanya dia janji besoknya setelah diberi lisan kepada saya, besoknya mereka bilang surat kuasa tulisan, tapi sampai sekarang kan saya nggak dikasih alasan-alasan terus. Namun di sini saya ingin sudahi itu karena ini terlalu banyak kerjaan saya juga, sibuk dan mengganggu aktivitas saya yang lain itu. Dan yang kedua, saya sudah sepakat dengan Pablo. Jadi saya bertemu dengan Novi, ya, beliau udah mau datang aja bertemu dengan saya udah cukup gitu. Artinya kami nggak ada masalah. Setelah itu ya biarkan Novi dengan pengacaranya yang akan berjuang untuk masalahnya berikutnya gitu. Jadi saya rasa untuk Adindaku Firdaus, ya terima kasih lah. Ayo kita sama-sama kita redahkan pokok permasalahan ini, selesaikan apa yang menjadi tujuan utama daripada Agus ini. Ya, Firdaus sudah menyampaikan juga kalau ada mediasi, tentunya kita harapkan juga kan Pablo dekat dengan Novi ya. Diadakan mediasi antara Firdaus dengan Novi. Kalau ada gayung bersambut, ya sudahlah, saling memaafkan saja. Karena masih banyak tugas-tugas kita yang lain harus kita selesaikan. Intinya supaya kita jangan melupakan tugas pokok daripada apa yang menjadi pokok permasalahan, yaitu Mata Agus dengan yayasan yang bersangkutan. Karena akan berdampak kepada fasilitator yaitu Densu, dan juga berdampak kepada para donatur. Ini kan ada simbiosis mutualistis ya, saling berkaitan semuanya. Itu harus diselesaikan. Kalau hanya pihak-pihak seperti kayak gini, sudahlah, anggap aja ini pernik-pernik lah. Pernik-pernik yang bisa diselesaikan kok. Kecuali kalau Novi masih keberatan, saya nggak ngerti ya. Tapi saya berharap kepada Novi juga, ya berbesar hatilah. Walaupun sebenarnya sakit. Kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang sakit hasilnya. Kalau Alvin Lim, bahkan makin meruncing, saya lihat makin memberikan gayanya yang nggak jelas ini. Nah ya dia biarkan dapatkan nanti ganjarannya. Gitu. Tapi kalau seperti dari Lau dengan Firdaus sudah ada suatu mediasi, sudah ada masa kesepakatan. Mudah-mudahan Pablo bisa memediasi dengan baik, duduk bersama-sama, ketawa bersama-sama lagi, selesai masalah kok. Nggak usah diperpanjang lah. Ya, saya pada saat kesempatan ini juga kepada Dinda saya Firdaus, terima kasih. Anda orang berpendidikan. Saya tahu Anda itu orang pinter, tapi suka keceplosan. Ya. Dari tata bahasa menerapkan undang-undang pun saya tahu bahwa Anda itu juga mempunyai ilmu ya. Cuma supaya dirubah lagi tata cara untuk berhadapan dengan media, menyampaikan suatu pendapat dan gambaran. Nah, dan saya juga berharap pada Firdaus, laksanakan tugasmu sesuai dengan komposisimu. Saya yakin kau akan sukses dengan mengurangi tingkat emosionalmu. Itu aja. Semakin matang kamu akan semakin berhasil. Kalau menurut saya nanti dia kemungkinan akan di-prank lagi. Jadi bahan ketawaan lah. Udah dari sana ke sini, balik lagi ke sana, nanti balik lagi ke sini. Orang kan jadi akan lucu ngelihatnya ya, gitu loh, kayak nggak ada pendirian takutnya. Itu yang saya kasihan sama Bang Firdaus. Itu pilihan dia ya. Kalau saya sih nggak mungkin akan lakukan hal seperti itu, Mas. Ya Firdaus datang ke saya, dia juga mengungkapkan bahwa dia itu kesel ya sama si Novi karena dia merasa di-prank. Dia datang dan
Saya bilang ya udah bang, kalau memang abang kesel sama Novi, kalau memang abang mau berlawanan sama Novi, ya udah jadi kuasa hukum Agus, saya bisa terima, saya bilang gitu kan. Dan beliau gabung ke saya awalnya di situ kan. Dan video-video juga jelas ya, kalau kita bilang, kalau si Novi bilang dia nggak pernah nawarin, kalau dia nggak pernah nawarin, harusnya dia tolak dong ketika si Firdaus bilang, oh ini saya kuasa hukumnya nih, saya akan membantu Novi. Harusnya dia bilang dong, ini kan ada videonya mas di sini mas. Alhamdulillah malam ini saya Ya di dalam video ini Novianti. dia bilang tuh pengacara Novianti. Ini setelah permohonan saya Ya dan di sini kalau abang lihat, kabulkan ya. dia bilang permohonannya dikabulkan tuh. Dia bilang di sini ya. Saya tidak ingin uang Agus dikembalikan. Saya nggak ingin uang Agus kembalikan. Dan lihat ini Novi di sini. Harusnya kan kalau misalnya bukan kuasa hukum, dia di sebelahnya dia ngomong dong. Gua nggak pernah kasih kuasa ke lu. Doain ya, semoga Nih, sudah diberikan kelancaran. doain supaya diberikan. Kemudahan. Ya kan? Di sini kan malah terlihat seolah-olah dia doain ya kita satu ini. Di sini aja udah kelihatan bagaimana jahatnya orang ini, Mas. Ini lawyer di prank loh. Lawyer ini kita punya profesi loh, ya. Apalagi kayak si Firdaus ini juga dia membantu dengan gratis. Dia bilang dia nggak cas sama sekali, dia nggak bayar sama sekali itu si Novi. Jadi di sini saya melihat jahatnya Novi ini kelihatan di sini. Kalau dia serahkan uang itu dari kapan-kapan ke Agus, nggak akan ada masalah ini mas, nggak akan ada masalah ini mas. Oh, kalau RD memang harus dilaporkan karena dia dituduh narkoba, dia punya bukti kan, silakan buktikan. Kalau saya lihat sih dia nggak punya bukti. Kalau menyangkut KTP itu kan sekarang coba kalian palsukan saya punya KTP 10, mau laporin video saya bisa saya kena. Enggak kan, siapa yang malsuin. Kedua, kejahatan itu manfaat buat Novi apa kalau dilaporin gitu. Terus dia itu hanya berteman dengan beberapa orang kemudian cerita-cerita. Itu hanya mau jadikan cerita orang, informasi orang sebagai barang bukti dia untuk menyerang. Harusnya kalau pengecar itu kan pakai otak. Jangan pakai jebakan orang, nanti orang yang nggak menjadi saksi kan repot dia nanti hilang. Dan rekaman bukan jadi satu alat bukti untuk membuat orang gara-gara gosip dengan orang ini tadi malam pergi selingkuh, tiba-tiba kita ngelaporin, nggak seperti itu. Kita lihat dulu siapa yang punya hak legal standing untuk membuat laporan. Nah, kalau perselingkuhan mungkin istri atau korban suami atau istri salah satunya. Kalau dia nggak ada kaitannya, KTP kenapa emang ngapain dia ngelapor? Betul nggak? Emang dia dirugikan apa? Dan saya mendukung untuk diproses terus. So kalau nggak diproses itu nanti dibilang narkoboy kan kasihan gitu ya. Ya udah itu aja, hajar aja dulu. Nggak usah minta maafin, nggak usah dimaafin karena bahaya. Takutnya dia mengulangi lesson orang lain dan bahaya gitu ya. Dan dia udah nggak di bareng kita lagi. Udah kita lampu merah, stop. Nggak boleh bawa nama pembela kaum lemah dan Parat Abbas lagi. Hari ini mendapatkan kabar ya, tadi pagi saya mendapatkan kabar kalau saya sudah dilakukan hukum oleh IND ya, terkait laporan di Polda Metro Jaya. Saya bersama kawan-kawan RD Partner Lembaga Indonesia mohon maaf yang intinya memberikan konfirmasi klarifikasi di hari ini, yang mana saya di hari Senin dari televisi, dari media sosial yang berseliweran yang menyampaikan bahwa inisial DL dengan AL sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi ini yang berkepentingan dengan saya. Jadi ya saya terima kasih buat Novi, yang mana saya tahu yang dimaksud apa yang dilaporkan, karena memang saya memahami ketika seseorang merasa dirugikan itulah hak warga negara untuk melaporkan warga negara yang lain. Nah terkait kembali lagi flashback ke belakang, sebetulnya bisa dilihat di salah satu YouTube Koko Hiro Cimot bahwa kami sudah bercengkrama, bahkan beberapa satu hari kemarin lah ya, malam minggu kita ketemu dengan Teh di Komal, dan mungkin itu hak saudariku mau melaporkan. Cuman apakah
apakah harus tidak melakukan yang sama. Kemarin saya berkomunikasi dengan ketua tim Nopi, yang mana pada jam 19 saya konfirmasi kepada beliau bahwa menanyakan apakah saya sudah dilaporkan. Akhirnya oh tidak, belum ada. Nah, pada jam 19.20 katanya saya dilaporkan. Ya mohon maaf. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang apa ya, dampak ini anak saya. Saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan. Seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-temannya menanyakan, mama kamu kerja apa sih? Apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu? Gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya, nggak tahu apa-apa. Ada perbuatan ataupun diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tapi menyentuh kepada aspek yang pribadi yang bersangkutan. Yang tidak bisa dimaafkan itu adalah apabila ada kaitannya kepada pihak ketiga. Tapi kalau berkaitan dengan antara kedua belah pihak, itu ada namanya restoratif justice. Ya. Jadi jangan melulu bahwa suatu peristiwa itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau seandainya RD melakukan itu, tentunya tidak melalui media, tentu harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Sehingga clear permasalahannya, saling memaafkan, kemudian clear. Ya. Nah, tentunya tidak melibatkan pihak ketiga dalam artian akibat perbuatan kita berdua, pihak ketiga juga terlibat juga. Nah, ini yang agak sulit. Tapi kalau hanya pihak pertama dan pihak kedua ada suatu permasalahan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, tidak berdampak kepada pihak yang lain, yaitu saya katakan tadi restoratif justice. Kita kan bangsa Indonesia kan bangsa pemaaf. Ya. Gak melulu harus menyelesaikan masalah itu harus di jalur hukum. Ada yang dikatakan si Firdaus itu benar, ada benarnya dia bilang tuh. Kalau seandainya setiap permasalahan pribadi atau kelompok harus diselesaikan melalui pengadilan, itu adalah peristiwa yang gagal. Kecuali tindak pidana yang menyangkut publik ya, seperti tindak pidana korupsi dan lain sebagainya itu harus memang diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau antar pihak ini, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Maafkanlah. Kalau saya berkata kepada Novi, kalau saudara minta maaf kayak gitu, nggak usah diperpanjang lagi. Kalau ngomong damai, ya damai. Saya nggak ada lagi mau ganggu-ganggu orang atau aneh-aneh. Coba, siapa yang diberi tugas sama saya untuk mencabut laporan polisi terhadap Densu? Iya. Silakan. Ya, hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Farad Abbas ya untuk mencabut laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya Pak Farad Abbas terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan pasal 156 KUHP dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis itu, yang dimana ucapannya Denny Sumargo yang di videonya dia telah mengadu domba antara suku Makassar yang cabut itu, kita telah mencabut laporan polisi itu. Pokoknya kalau udah cabut itu, kita kan sudah bilang kita tidak ada lagi cubit-cubitan, cabut-cabutan sekarang. Ya kan, bukan menyelesaikan masalah, bukan cari masalah tapi cari musola. Itu kan sudah saya sampaikan, itu pesan dari Pak Menteri kepada saya, Menteri Sosial, Gusmen, yang saya kasih tugaskan untuk mencabut laporan pemerasan terhadap Agus. Siapa? Oke, saya dimandatkan oleh Bang Farhan untuk mencabut laporan terkait pemerasan, yaitu 369 pemerasan yang disertai dengan ancaman. Untuk itu mulai hari ini kami mencabut laporan terhadap Nopi Pratiwi atas laporan tersebut. Mana cabutnya? Baru ditugasin, Baru kan? ditugaskan. Oke, saya Mila. Pengacara Mila, Pengacara di Mila. Kantor Hukum Pak Farad Abbas. Hari ini diamanahkan untuk mencabut laporan terhadap Pratiwi Novianti atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27A. Jadi hari ini karena kami sama-sama mendapatkan
mandat yang segera akan dilaksanakan nanti laporan pencabutan laporan. Pesannya Novi tetap harus jaga mulutnya kan, jangan membuat tapi provokasi. semoga itu menjadi tolak ukur atau menjadi introspeksi diri untuk Mbak Novi agar lebih berhati-hati ke depannya gitu, karena ketika memiliki media massa, Jangan sedikit-sedikit dikontenin. ya ketika memiliki media massa itu akan berpengaruh besar terhadap publik gitu, segala penggiringan opini baik negatif maupun positif itu akan sangat berpengaruh. Perbuatan yang paling murah dan mudah itu adalah memaafkan dan minta maaf. Murah. Memberi juga paling mudah, mengucapkan terima kasih paling murah. Tapi ini orang jarang berterima kasih, jarang minta maaf, apalagi memaafkan. Nah, kalau kita dapat poin, ada yang minta maaf kita dan ada yang memaafkan kita, itu poin yang paling berharga di dunia ini. Karena ketika orang lupa atau tidak memaafkan kita, di saat makan itu masih ada hati kecil yang berat, walaupun kita kenyang, walaupun kita sejahtera. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.